Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah Parrot Security OS yang saya install pada Appligo Proto 3000 melalui Termux. Appligo Proto 3000 adalah sebuah pocket komputer yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Kapasitas penyimpanan internalnya hanya sebesar 32 GB, dan itu pun sudah terpotong oleh sistem operasi Android itu sendiri dan juga beberapa aplikasi-aplikasi tambahan yang saya pasang secara manual. Saat ini penyimpanan yang sudah terpakai sekitar 12 GB. Jadi hitungan kasarnya sisa dari penyimpanannya kurang lebih hanya tinggal 20 GB saja. Sedangkan Parrot Security OS yang saya pasang di sini merupakan sistem operasi full desktop teman-teman ya. Jadi sistem operasi yang dapat dioperasikan layaknya sebuah komputer normal teman-teman, bukan hanya mode teks saja. Jadi seharusnya penyimpanan internal Appligo Proto 3000 ini sangat tipis teman-teman ya, setelah saya memasang Parrot Security OS full desktop. Namun nyatanya penyimpanan internal sama sekali tidak digunakan teman-teman. Triknya adalah dengan menyimpan semua data-data distro Parrot Security OS pada kartu microSD teman-teman. Jadi penyimpanan internal sama sekali tidak digunakan. Tapi proses instalasinya tidak semudah copy paste teman-teman ya. Ada beberapa pengaturan dan konfigurasi yang saya lakukan agar semuanya berjalan dengan lancar seperti ini. Karena pada konfigurasi default Android tidak dapat mengeksekusi atau tidak mengizinkan eksekusi file binary dari microSD maupun penyimpanan internal teman-teman, dengan parameter no executable saat melakukan mounting partisi. Jadi dengan trik ini, buat teman-teman yang memiliki smartphone yang kapasitas penyimpanan internalnya terbatas 32 GB ke bawah, teman-teman masih dapat menikmati sistem operasi Linux full desktop melalui Termux dengan metode instalasi melalui SD card. Jadi bagaimana cara melakukannya? Yuk ikuti langkah-langkah proses instalasi distribusi Linux full desktop di dalam SD card melalui Termux dan Termux X11. Tapi videonya jangan di skip teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin penting, agar semua prosesnya berjalan lancar dan sistem operasi dapat dijalankan dengan sempurna. Appligo Proto 3000 yang hanya memiliki penyimpanan internal sebesar 32 GB, saat ini sedang menggunakan sistem operasi LOS 21 Android 14. Kapasitas microSD sebesar 64 GB dan masih sangat lega teman-teman, karena hanya terpakai sekitar 71 MB, sedangkan pada memori internal sudah terpakai sebesar 12 GB dan sisanya masih 20 GB. 20 GB ini akan saya gunakan hanya untuk bekerja teman-teman, sedangkan OS Linux sendiri akan saya pasang pada microSD card. Jadi mari kita siapkan microSD card untuk instalasi distro Linux. Restart ponsel ke mode recovery. Dari mode recovery saya akan mengubah jenis file system dari exFAT atau FAT32 ke jenis file system X4 teman-teman. Ini perlu proses pemformatan teman-teman ya. Jadi jika teman-teman memiliki data pada microSD, sebaiknya dilakukan backup terlebih dahulu, karena proses ini akan menghapus seluruh data yang ada di dalam microSD. Di sini saya menggunakan custom recovery TWRP teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan custom recovery yang lain, silahkan disesuaikan. Dan setelah berhasil masuk ke beranda di sini TWRP, langsung saja saya ketuk wipe, kemudian saya ketuk advanced wipe, lalu di sini ada repair or change file system. Tapi sebelumnya diketuk dulu partisi mana yang akan diproses. Pada kasus ini adalah microSD, lalu saya ketuk repair or change. Kemudian di sini bisa terlihat teman-teman ya, jenis file system saat ini sudah X4 teman-teman.
Jika milik teman-teman belum menggunakan X4, pilih change file system, lalu pilih jenis file system yang ada di daftar, kemudian geser panel ke kanan untuk melakukan proses formatting. Tapi karena di sini saya sudah melakukan format sebelumnya, jadi saya tidak melakukan format di sini teman-teman ya. Saya langsung merestart ponsel ke sistem. Selanjutnya adalah membuka aplikasi Termuk Terminal Emulator. Jika teman-teman belum memasangnya, teman-teman bisa memasang yang versi Android, bukan versi Google Play Store. Kemudian saya akan memperlihatkan spesifikasi Applygo Proto 3000 kepada kalian menggunakan NeoFetch dan juga FastFetch. Namun ternyata keduanya mengalami error command not found. Jika kalian mengalami hal serupa, yaitu NeoFetch command not found, maka silakan lihat video saya yang lain tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Menggunakan perintah df, saya memeriksa sisa kapasitas microSD teman-teman. Di sini terpakai 67 MB, sisa 54 GB teman-teman. Jadi yang terpakai hanya 1% saja. Kemudian untuk spesifikasi Applygo Proto 3000, saya menggunakan perintah uname. Dari sini bisa dilihat jika Applygo Proto 3000 menggunakan kernel Linux versi 4.19 dan juga CPU 64 bit. Sedangkan untuk RAM-nya, Applygo Proto 3000 memiliki RAM 3 GB atau di sini terbaca 2,7 GB dan juga RAM swap atau virtual RAM sebesar 1,5 GB. Lalu menyiapkan software. Di sini hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan update repository. Perintahnya apt update lalu apt upgrade jika memang tersedia paket untuk di-upgrade. Kemudian saya siapkan program-program yang diperlukan untuk proses instalasi distro Linux pada SD card. Di sini yang pertama adalah program DD. Seharusnya program DD ini merupakan program bawaan Android teman-teman ya. Terutama jika Android teman-teman sudah di root. Di sini saat saya memeriksa menggunakan perintah where is DD, sistem memberikan umpan balik berupa perintah DD yang ada di prefix Termuk teman-teman. Jadi Termuk sendiri sudah menyediakan perintah DD, dan juga saat saya periksa perintah DD bawaan Android ternyata ada juga. Di sini disediakan oleh Toybox teman-teman ya. Jadi versi Toybox ataupun versi Termuk keduanya bisa digunakan. Selanjutnya saya memerlukan program Resize to FS. Program ini belum terinstall secara default, jadi akan saya install menggunakan perintah apt install e2fs procs. Selain program e2fs, saya juga akan sekalian memasang program su dan juga links browser yang akan saya gunakan untuk mendownload image Parrot Security OS nanti teman-teman. Ketiga program ini memerlukan file untuk di-download sebesar 25 MB dan juga akan menghabiskan penyimpanan internal sebesar 145 MB. Selanjutnya adalah memberikan izin Termuk agar dapat mengakses berkas-berkas file sistem Android teman-teman. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan pengaturan tersebut atau sudah memberikan izin tersebut. Namun kali ini saya akan mendemonstrasikan ulang bagaimana cara mengatur agar Termuk dapat mengakses file sistem Android internal maupun microSD dengan mudah. Di sini saya hapus dulu teman-teman ya, dua berkas yang merupakan shortcut menuju ke file sistem internal dan juga microSD Android. Oke, jadi dua berkas yang merupakan shortcut menuju internal dan juga microSD Android sudah hilang teman-teman ya. Sekarang saatnya memberikan izin baru kepada Termuk. Jadi di sini untuk memberikan izin kepada Termuk, perintahnya adalah Termuk setup storage.
Setelah perintah termuk setup storage dijalankan, maka sebuah folder bernama storage akan tercipta di home teman-teman ya, di home termuk. Kemudian di dalamnya ini merupakan kumpulan atau koleksi link yang menuju pada folder-folder internal Android seperti DCIM, download, movie, musik, picture, dan shared. Namun di sini untuk link bernama eksternal 1 itu merupakan sebuah link menuju ke micro SD teman-teman. Hanya saja di sini saat saya coba untuk mengaksesnya, saya mendapati masalah dengan error permission denied atau akses ditolak. Ini karena link eksternal 1 menuju ke folder privat termuk yang ada di micro SD teman-teman ya. Sedangkan termuk sendiri sudah tidak mendukung folder tersebut. Jadi untuk mengatasi hal ini, saya salin saja alamat dari micro SD yaitu storage, kemudian nomor UID teman-teman, lalu membuatkan link baru, membuat link manual teman-teman ya dengan perintah ln s, kemudian nama micro SD yang saya salin tadi, kemudian spasi, kemudian saya beri nama link tersebut dengan nama SD card. Lihat video agar lebih jelas. Hasilnya adalah sebuah link menuju root SD card teman-teman ya. Dan saat saya cek isinya, saat saya lihat menggunakan perintah ls, saya dapat mengaksesnya teman-teman, tidak lagi permission denied. Selanjutnya saya pindah direktori aktif ke SD card dengan perintah cd SD card, lalu mulai mendownload image Parrot Security OS menggunakan links melalui link dep.parrot.sh. Lihat video agar lebih jelas. Tapi ternyata links tidak mendukung halaman dari dep.parrot.sh teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, hasilnya blank. Jadi saya akan mendownloadnya menggunakan Mozilla Firefox dari Android teman-teman. Saya tidak mendownloadnya, saya hanya mengcopy linknya kemudian mendownloadnya melalui widget. Kemudian saya buka Mozilla Firefox Focus, lalu mengarahkannya untuk menuju halaman dep.parrot.sh/parrot. Lihat video agar lebih jelas. Dari halaman utama Index of Parrot, saya masuk ke folder ISO, kemudian memilih versi rilis terbaru. Di sini yang terbaru adalah versi 6.3.2. Lalu saya akan memilih versi Home Edition teman-teman ya. Namun di sini perlu diperhatikan karena filenya cukup banyak teman-teman. File yang valid adalah yang berakhiran .xz, bukan yang berakhiran torrent ataupun hashes. Oke, di sini saya akan memilih untuk Raspberry teman-teman, Raspberry Home Edition. Oke, ini dia Parrot Home versi 6.3.2 rpi.img.xz. Di sini saya klik kanan atau saya ketuk, kemudian saya tahan pada layar sehingga muncul menu seperti ini, lalu saya ketuk salin tautan. Kembali ke termuk terminal emulator, lalu langsung menjalankan perintah widget spasi C, spasi T, spasi 0, spasi T, spasi 10. Pokoknya lihat saja perintah dan parameternya pada video teman-teman. Berkas image Parrot Security OS Home Edition untuk Raspberry Pi ini memiliki ukuran 1,5 GB teman-teman. Jadi untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses download ini tergantung dari kecepatan internet yang digunakan. Selang beberapa saat akhirnya proses download image Parrot Home Edition ini selesai teman-teman ya. Sekarang saatnya untuk melakukan decompress teman-teman dari format file .xz menjadi raw image.img.
Nah, untuk melakukan uncompress ini atau decompress ini, tools yang digunakan adalah XZ. Jika teman-teman belum memasang XZ file arsip, maka teman-teman bisa melakukan pemasangan dengan perintah apt install XZ utils, kemudian mengekstrak berkas image dengan perintah XZ d kemudian nama image. Lihat video agar lebih jelas. Proses ekstrak ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan juga sumber daya yang sangat besar, teman-teman. Lihat saja sekarang indikator baterai HP Lego Proto 3000 langsung merah saat melakukan dekompresi. Dan pada HP Lego Proto 3000 ini untuk melakukan dekompresi Parrot Home versi 632 raspberry.img.xz ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi saya akan melakukan time skip, teman-teman. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit proses dekompres selesai, teman-teman ya. Hasilnya file parrot.img ini sudah tidak berekstensi .xz lagi. Dan mari kita lihat sebenarnya seberapa besar file ini. Oh, ternyata dari 1,5 GB setelah didekompres menjadi 5,7 GB, teman-teman. Ngeri ya filenya. Jika kita mendownload mentah-mentah, maka kita akan menghabiskan banyak kuota, teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan melakukan charging dulu, teman-teman, karena indikator baterai sudah menunjukkan warna merah. Daripada nanti mati di tengah jalan, lebih baik saya istirahat sebentar sambil melakukan charging HP Lego Proto 3000. Baterai sudah terisi penuh dan sekarang saatnya untuk melakukan proses instalasi yang sebenarnya. Saya buka terminal emulator, lalu berpindah ke SD card, ke micro SD dengan perintah cd SD card, kemudian merubah nama raw image Parrot Home 632 rpi.img ke parrot.img saja. Tujuan dari perubahan nama ini agar nanti saat raw image ini diproses, penulisannya tidak terlalu panjang, jadi memudahkan nanti teman-teman. Kemudian saya melanjutkan dengan memasang aplikasi pemartisi yaitu GnuParted. Perintahnya adalah apt install parted. Dan juga di sini saya menginstal ulang E2FS Proc, teman-teman, karena di awal-awal tadi saya mengalami insiden yang mengakibatkan E2FS Proc teruninstall. Instalasi GnuParted sudah selesai. Sekarang saya akan memeriksa struktur partisi raw disk image dari Parrot RPI ini, teman-teman ya. Perintahnya adalah parted, kemudian nama partisi, kemudian print. Dari perintah ini kita mendapat dua daftar partisi, teman-teman ya, yaitu dengan file system FAT32 yang berukuran 500 MB, kemudian file system X4 yang berukuran sekitar 7 GB, teman-teman. Jadi sepertinya partisi satu ini adalah partisi boot, kemudian partisi 2 adalah partisi file sistemnya. Dengan ukuran file system sekitar 7 GB ini sepertinya sangat kurang jika kita akan melakukan penambahan program, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memperbesar partisi menjadi kurang lebih sekitar 30 GB, teman-teman, dengan menambah kapasitas sekitar 23 GB lagi. Dengan perintah yang saya gunakan adalah dd, kemudian if dev 0, kemudian bs 1 MB, kemudian countnya 23.000, lalu target raw disk image yaitu parrot.img. Lihat video agar lebih jelas. Pada perintah ini yang perlu benar-benar kalian perhatikan adalah penggunaan simbol APPN, teman-teman. Karena jika simbol yang digunakan salah dapat mengakibatkan raw disk image Parrot mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Dan pada langkah ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya cukup lama, teman-teman. Jadi bisa ditinggal dulu dan saya juga akan melakukan time skip lagi. Sudah selesai, teman-teman, dan sekarang seharusnya ukuran image parrot.img menjadi lebih besar, teman-teman ya. Saya akan memeriksanya dengan perintah do sh parrot.img.
Nah, lihat teman-teman, sekarang ukuran disk image sudah menjadi 29 GB dari yang tadinya 6, sekian teman-teman. Kemudian saya periksa lagi struktur partisi parrot.img dengan perintah parrot.img print. Dari perintah parted print di sini terlihat dua partisi yang masih utuh teman-teman ya, yaitu FATICA 2 dan X4, juga kapasitasnya masih utuh. Setelah keduanya dipastikan baik-baik saja, sekarang saatnya untuk melihat kapasitas yang bebas teman-teman ya, ruang tersedia yang nanti akan kita gunakan sampai habis. Di sini terlihat ruang bebas atau free space sebesar 24,1 GB teman-teman, dengan nilai akhirnya 31,6 GB. Kemudian saya akan memperbesar partisi Parrot Security OS dengan perintah parted resize part, kemudian nomor partisi, kemudian nilai akhirnya yaitu 31,6 GB. Ternyata perintah ini gagal teman-teman, saya lupa memasukkan nama disk image Parrot Security OS. Jadi saya masukkan karakter C untuk cancel, kemudian saya ulangi lagi perintahnya dengan menyisipkan nama parrot.img setelah perintah parted. Lihat video agar lebih jelas. Kali ini perintah berhasil dijalankan tanpa masalah teman-teman ya, dan sekarang saya akan melihat status partisi pada raw image Parrot Security OS. Perintahnya parrot.img print. Di sini terlihat bahwa ukuran dari root fs Parrot Security OS sudah bertambah teman-teman ya, dari 7 GB menjadi 31,1 GB. Dan saat saya menjalankan parrot parted.image print free, sudah tidak ada lagi space bebas yang tersedia. Jadi semua ruang yang bebas sudah digunakan oleh Parrot root fs. Proses kemudian saya lanjutkan dengan menulis perubahan pada partition table parrot.img. Jadi yang pertama di sini saya akan menautkan parrot.img ke sistem menggunakan low setup. Perintahnya adalah sudo low setup find show parrot.img. Lihat video agar lebih jelas. Dari umpan balik yang diberikan, saya jadi mengetahui jika parrot.img di-attack atau ditautkan pada dev block loop 35. Kemudian saya akan periksa device block loop 35 ini menggunakan parted teman-teman. Perintahnya adalah sudo parted dev block loop 35. Ini saya harus menggunakan sudo karena sekarang parrot.img sudah ditautkan pada device system teman-teman ya. Jadi jika tidak menggunakan sudo maka prosesnya akan ditolak teman-teman. Sampai di sini semuanya baik-baik saja teman-teman ya. Dua partisi ini masih tetap utuh, masih ada, bisa diakses. Jadi sekarang saya akan keluar dari GNU Parted dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Menggunakan perintah sudo ls dev block, saya memeriksa keberadaan partisi dari parrot.img. Di sini nama device-nya ditautkan dengan nama loop 35. Jadi seharusnya partisinya adalah loop 35B1 dan loop 35B2. Di sini yang akan saya proses selanjutnya adalah loop 35B2 yang merupakan root file system dari parrot security os.img. Satu langkah terakhir sebelum saya menjalankan perintah resize to fs, yaitu dengan memeriksa kesehatan partisi root fs Parrot Security OS dengan perintah sudo eto fsck dan parameternya f, y, kemudian v, kemudian nama partisi yaitu dev block loop 35b2. Lihat video agar lebih jelas. Nah, sekarang barulah saya menjalankan perintah
resize to fs. Perintah lengkapnya sudo resize to fs spasi p spasi nama partisi, yaitu dev block loop 35 v2. Semua persiapan sudah selesai teman-teman ya. Jadi sekarang saatnya untuk membuatkan script launchernya teman-teman, agar melakukan mounting dan juga jaharut secara otomatis. Jadi yang pertama adalah kita pindah dulu ke home directory dengan perintah cd, lalu kita buat sebuah script, katakanlah dengan nama parrotstart.sh menggunakan nano. Perintah lengkapnya nano parrotstart.sh. Tapi sebelumnya saya lepas dulu tautan parrot.img dari sistem dengan perintah sudo load setup, parameternya d, kemudian nama device yaitu dev block loop 35. Nah, barulah sekarang saya membuat sebuah launcher untuk memulai jaharut Parrot Security OS. Oke teman-teman, jadi ini dia script launcher yang saya buat. Silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik. Setelah script launcher dibuat, jadi langsung saja dicoba teman-teman ya. Langsung aja jalankan perintah bash parrotstart.sh dan hasilnya tara, berhasil teman-teman. Jadi konfigurasi yang baru saja dilakukan berjalan dengan baik tanpa error teman-teman ya. Selanjutnya adalah melakukan pengaturan tambahan teman-teman. Pengaturan ini dilakukan di dalam Parrot Security OS.
Yang pertama adalah menghapus image desktop, karena image yang saya gunakan adalah image yang dibuat untuk Raspberry Pi dengan image desktop sebagai default lingkungan desktopnya teman-teman. Jadi di sini saya akan menghapus image desktop dan menggantinya dengan XFCE 4. Setelah mengganti image desktop dengan XFCE 4 desktop, selanjutnya adalah saya membuat script login sederhana teman-teman. Jadi script login ini bertugas untuk mengatur variabel environment teman-teman ya, yaitu display, kemudian temporary directory, dan juga xdg directory teman-teman. Dan script ini saya letakkan pada directory etc profile.d. Oke, kalau begitu langsung saja akan saya buat dengan perintah sudo nano etc profile.d login.sh. Lihat video agar lebih jelas. Isi dari script login ini sangat sederhana teman-teman ya. Pertama, membuat sebuah baris sibang teman-teman dengan simbol pagar lalu tanda seru dan kemudian ditambah bin lalu bash. Dan di bawahnya hanya menambahkan beberapa parameter, yaitu export display, export tmp dir, kemudian export xdg runtime dir. Lihat video agar lebih jelas. Setelah selesai, tekan Ctrl X untuk menutup nano editor teman-teman ya. Di sini karena berbeda, setelah menekan tombol X, tekan tombol Y, kemudian Enter teman-teman. Ini sedikit berbeda dengan nano editor yang digunakan pada Termux. Setelah script login dibuat, saya akan keluar dari Parrot Security OS teman-teman ya, untuk mencoba apakah script ini berjalan dengan baik atau tidak. Ternyata script yang dibuat tadi login.sh bekerja dengan baik teman-teman ya. Sekarang beberapa variabel yang di setup sudah memiliki nilainya sendiri-sendiri. Jadi langsung saja akan saya coba untuk menjalankan XFCE desktop environment dengan perintah debug launch exit with session XFCE 4 session. Lihat video agar lebih jelas. Saat debug launch dijalankan memang akan tampil banyak sekali peringatan-peringatan teman-teman, seperti warning, critical, dan lain sebagainya. Namun abaikan saja teman-teman, karena itu merupakan message atau pesan standar teman-teman ya, karena kita menjalankannya melalui terminal. Ini berbeda jika kita langsung melakukan booting desktop, maka kita tidak akan melihat pesan-pesan seperti ini. Jadi abaikan saja. Langsung saja buka Termux X11 teman-teman.
Termux X11 ini adalah aplikasi terpisah ya, dan kalian harus memasangnya secara manual karena tidak ada di Google Play Store maupun F-Droid. Bagaimana cara menginstalnya? Lihat video saya yang lain teman-teman, dan link videonya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Sampai di sini lingkungan desktop XFCE berhasil dijalankan tanpa masalah teman-teman ya, dan semuanya berfungsi teman-teman, berfungsi dengan baik. Jadi konfigurasi yang dilakukan tadi sudah berhasil teman-teman ya. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi terakhir teman-teman. Konfigurasi terakhir ini adalah menambah satu script untuk logout teman-teman, agar tidak stuck pada momen antara Charut dan juga Android teman-teman ya. Kalau begitu saya akan keluar dulu untuk kembali ke mode teks teman-teman. Di sini saya klik kanan, kemudian application, system, lalu logout. Di sini posisi logoutnya agak berbeda dengan XFCE pada umumnya teman-teman ya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini konfigurasi yang digunakan oleh tim pengembang Parrot Security OS. Untuk membuat script logout, saya menggunakan memanfaatkan file bash.bashrc logout di folder etc teman-teman ya. Jadi saya akan membuat atau mengeditnya dengan perintah sudo nano etc bash.bash garis bawah kemudian logout. Lihat video agar lebih jelas. Script bash logout ini hanya berisi dua perintah sederhana teman-teman ya, yaitu pgil di bash dan juga pgil xiccd teman-teman. Fungsinya adalah untuk mematikan servis-servis dari X11. Jadi saat kita keluar dari lingkungan Charut, Termux tidak tergantung atau tidak stuck antara Charut dan lingkungan Termuxnya teman-teman. Jadi saat keluar akan terlihat seperti ini ya. Another notification daemon is running exiting. Nah, itu berarti service dimatikan secara paksa dan proses keluar dari lingkungan Charut berhasil tanpa masalah. Oke teman-teman, jadi itulah konfigurasi yang sangat panjang ya yang saya lakukan agar ponsel dengan keterbatasan penyimpanan ini dapat juga menjalankan distribusi Linux di dalamnya. Namun sayangnya konfigurasi yang saya lakukan ini masih belum mendukung audio out teman-teman. Jadi suara tidak akan keluar meskipun kita berhasil memainkan video ataupun audio tanpa error. Oke, itu saja untuk kali ini. Saya sudah sangat lelah melakukan demonstrasi kemudian melakukan editing teman-teman. Jadi untuk video-video yang lain silahkan dilihat pada daftar video dari Beranda teman-teman ya. Di sana ada beberapa video tentang cara mengatur audio out pada Linux di dalam Termux dan juga untuk instalasi desktop Linux yang lain teman-teman. Silahkan dicek, mungkin ada yang menarik buat kalian. Kalau begitu saya pamit dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lain dan wassalamualaikum.